Sesuai tema yang akan kita angkat pada siang hari ini, yaitu menggiatkan prinsip Scott Journalism dalam produksi konten jurnalistik. Tadi kakak berdua, narasumber Kak Andi dan juga Kak Yudi, sedikit banyak sudah menyampaikan wawasannya untuk menunjang bagaimana menggiatkan prinsip Scott Journalism dalam produksi konten jurnalistik. Dalam materi terakhir ini, saya akan fokus kepada bagaimana sistem membering yang dilakukan atau diberlakukan khususnya bagi member atau calon member di ISJ Jawa Tengah. Sebelum saya memasuki ke materi inti, perlu saya sampaikan juga bahwa Indonesia Scott Journalist khususnya untuk region Jawa Tengah mulai terbentuk ketika waktu itu pada 27 Februari tahun 2017. Saya sendiri bergabung di ISJ pada tahun 2016, kemudian awal 2017 saya resmi mendapatkan kit ID, kemudian Februari saya diamanahkan oleh Kak Andi selaku founder untuk mengumpulkan teman-teman member ISJ Jawa Tengah untuk melakukan koordinasi, kemudian ditunjuklah saya sebagai koordinator region untuk ISJ Jawa Tengah. Nah, terkait dengan persebaran member ISJ Jawa Tengah sendiri, hampir sudah tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hanya ada 3 kabupaten yang belum terjangkau oleh kami di adanya member di ISJ Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan juga Kabupaten Klaten. Untuk saat ini sendiri, member Indonesia Scott Journalist Region Jawa Tengah terdiri dari 1 orang member kehormatan, kemudian 1 orang member khusus, 103 oleh member, dan juga 59 pramember yang saat ini sedang melakukan masa pendadaran, seperti yang dijelaskan oleh Kak Andi di awal sesi tadi. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman nanti bisa berkunjung ke akun Instagram kami di @isj11 Jawa Tengah, di @isj11 Jateng. Di sana teman-teman bisa menemukan beberapa referensi karya liputan teman-teman, dan perlu kami sampaikan bahwa meskipun ISJ Jawa Tengah bukan region yang termasuk awal-awal pembentukan, namun saat ini Instagram atau sosial media ISJ Jawa Tengah tercatat sebagai akun dengan followers tertinggi, kalau tidak salah tadi sudah 3.000, hampir 3.300-an. Ini juga salah satunya berkat dengan dukungan dan juga karya konsistensi karya liput teman-teman ISJ Jawa Tengah, baik oleh member maupun pramember yang selalu secara update dan mengikuti arahan-arahan yang sudah kami sampaikan. Baiklah, kita akan memasuki ke materi inti, bagaimana prosedur untuk membering, khususnya di member ISJ Jawa Tengah itu sendiri. Sebelum ke topik utama, saya ingin menjawab satu pertanyaan dulu yang mungkin ini jadi pertanyaan yang cukup krusial di kalangan teman-teman semuanya. Apakah untuk menjadi seorang Scott Journalist kita harus bergabung terlebih dahulu di ISJ? Jika saya diizinkan menjawab, saya jawab tidak. Seperti yang disampaikan Kak Andi tadi, ketika ada peristiwa bom yang tadi, info yang diterima pertama justru adalah info yang disampaikan dari masyarakat umum, bukan orang-orang yang berstatus sebagai jurnalis profesional. Artinya apa? Tidak hanya orang-orang yang profesional saja yang punya keterampilan jurnalistik yang bisa mewartakan kegiatan kepramukaan. Artinya siapapun itu bisa. Seperti misalkan teman-teman dalam sebuah kegiatan, baik itu dalam perkemahan, pengembaraan, kemudian teman-teman mengcapture sebuah foto, mau foto selfie atau foto kegiatan, kemudian diposting di sosial media, ini sudah bisa disebut sebagai aktivitas Scott Journalism. Artinya apa? Teman-teman sudah bisa disebut sebagai Scott Journalist. Namun, ketika teman-teman bergabung dengan ISJ, kita akan ketemu dengan orang-orang yang satu misi, satu tujuan, yaitu apa? Untuk mempublikasikan informasi atau kegiatan kepramukaan melalui sosial media dengan cara yang lebih apik. Artinya kita akan ketemu dengan orang-orang yang sehobi. Kita akan bisa bertukar pikiran, kita akan bisa sharing, bertukar kemampuan, keterampilan, dan saling berbagi tips bagaimana menyusun konten jurnalistik yang lebih baik tentunya.
Nah, inilah salah satu keuntungannya kenapa kita harus bergabung dengan ISJ. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang sehobi, dengan orang-orang yang bisa dibilang akan punya keterampilan khusus. Kita akan mengupgrade kemampuan kita, khususnya dalam produksi konten jurnalistik. Oke. ISJ hampir sudah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, dan di masing-masing region bisa jadi sistem atau prosedur memberingnya berbeda-beda, baik itu yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, termasuk salah satunya adalah Jawa Tengah. Kita punya prosedur khusus untuk rekrutmen member. Prosedur ini pasti berbeda dengan region-region yang lain, dan ini merupakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh teman-teman ISJ, khususnya di sini saya selaku koordinator ISJ Jawa Tengah. Tentunya prosedur yang saya terapkan sudah saya konsultasikan dengan founder dan mendapat persetujuan. Nah, kita akan langsung ke topik saja yang paling ditunggu-tunggu, yaitu prosedur membering. Yang pertama adalah ketika teman-teman ingin bergabung menjadi anggota ISJ, khususnya di Jawa Tengah, hal pertama yang akan dilakukan teman-teman adalah teman-teman melakukan DM ke Instagram ISJ @11jateng untuk melakukan pendaftaran dan menyatakan ingin bergabung. Nah, kenapa? Kadang ada teman-teman yang mendaftar langsung di saya, karena mungkin secara tidak langsung tinggalnya di sekitar tempat tinggal saya, atau mungkin mendapat nomor kontak dari teman lain yang punya kontak saya, atau mendaftar langsung ke Kak Andi ataupun ke admin pusat. Tapi regulasinya akan sama, semua akan diarahkan untuk DM ke ISJ, ke IG, ISJ 11 Jateng. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pendaftaran dilakukan melalui satu pintu, agar pendaftaran terlihat lebih rapi dan teradministrasi oleh admin dengan rapi. Sehingga setiap pendaftar yang masuk ke IG, otomatis dia akan terlayani. Tapi lama, Kak, nah nanti akan kita jelaskan. Berikutnya, setelah teman-teman mendaftar melalui DM, sekali lagi bahwa via apapun teman-teman mendaftar, baik ke saya atau ke founder, akan tetap diarahkan untuk DM ke Instagram @isj11jateng. Tahapan kedua adalah teman-teman akan diterima atau dikonfirmasi oleh admin dan menjawab beberapa informasi terkait data diri. Teman-teman akan diminta informasi terkait dengan data diri masing-masing, kemudian asal. Nah, kenapa kita menanyakan asal? Karena sebenarnya rekrutmen member ini menjadi hak atau wewenang dari masing-masing region. Karena yang saya temui juga, ada beberapa pendaftar yang ternyata bukan orang yang tinggal di Jawa Tengah. Artinya tinggal di luar Provinsi Jawa Tengah. Artinya apa? Untuk pendaftar yang dengan kondisi lokasi semacam ini, akan kita arahkan untuk menghubungi region masing-masing. Misalkan dari Sumatera Barat, dia daftarnya tapi taunya karena linknya di ISJ Jateng, dia mendaftar di ISJ Jateng, nah, maka akan kita arahkan untuk ke region ISJ Jawa, ISJ sesuai wilayahnya, karena saat ini hampir seluruh ISJ regional sudah memiliki akun Instagram. Jadi ini bisa memudahkan kita untuk proses pendaftaran. Nah, tahapan ketiga adalah ini. Nah, namun sebelum tahapan ketiga ini, biasanya admin akan meminta pendaftar untuk mengirimkan beberapa postingan tentang gerakan pramuka. Apakah ini harus berupa liputan, Kak? Jawabannya tidak. Ini hanya berupa postingan yang berkaitan dengan kepramukaan. Baik itu aktivitas kakak, ataupun aktivitas yang pernah kakak abadikan dalam smartphone ataupun kamera profesional lainnya. Kenapa harus seperti itu? Ini untuk menunjukkan bahwa kakak-kakak atau teman-teman pendaftar mempunyai kesungguhan yang benar untuk memang bergabung bersama ISJ. Kenapa harus demikian? Karena saya pernah menemui seperti ini. Ada pendaftar ketika diminta untuk memposting kegiatan kepramukaan melalui sosial medianya, dia keberatan dengan alasan fit. Tapi fit saya tidak ada liputan-liputan, Kak. Nah, kita kembali lagi bahwa tujuan ISJ adalah membantu gerakan pramuka dalam upaya pewartaan dan mempublikasikan kegiatan kepramukaan melalui sosial media secara personal. Ingat, Kakak, nomor ID ISJ diberikan secara personal, bukan kepada komunitas. Artinya apa?
liputan yang harus diposting harus melalui akun sosial medianya masing-masing. Nah, kalau memang kakak-kakak dengan kondisi alasan fit, salah satu solusinya adalah kakak bisa membuat akun baru yang khusus untuk memang peliputan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang akan kakak share di sosial media. Nah, tanpa melalui tahap ini, teman-teman tidak akan direkomendasikan ke saya. Sekali lagi bahwa kenapa harus seperti itu, ini adalah sebagai bukti bahwa teman-teman memang punya kesungguhan untuk benar-benar bergabung bersama kami. Dan mau, seperti yang disampaikan Kak Andi tadi, kita mau memposting kegiatan kepramukaan melalui sosial media kita. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman melakukan minimal 2 kali saja posting tentang informasi kepramukaan, tidak harus liputan, tidak harus video keren, tidak. Kami sadar bahwa teman-teman skot jurnalis khususnya yang baru mendaftar adalah mereka yang belum berprofesi sebagai jurnalis profesional. Artinya memang dari standar pemula. Jadi kita sadar kita tidak menuntut untuk postingannya berupa liputan, tapi adalah caption sederhana, itu sudah cukup. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan itu sesuai arahan dari admin, teman-teman akan diminta atau direkomendasikan untuk menghubungi saya melalui WA. Teman-teman akan mendapatkan kontak WA saya yang diberikan oleh admin, agar kemudian nanti teman-teman menghubungi saya melalui WA. Nah, setelah teman-teman nanti menghubungi saya WA, saya juga akan sama melakukan beberapa pertanyaan. Tujuannya adalah untuk saya bisa mengkaji teman-teman ini apa. Salah satunya adalah saya akan menanyai teman-teman dengan konsentrasi produksi konten yang akan diproduksi apa, sesuai dengan passion dan ketertarikan teman-teman, baik itu warta tulis, warta foto maupun video. Cukup pilih salah satu aja dulu yang teman-teman rasa passion-nya paling punya kemampuan di situ. Nanti akan kita kembangkan sesuai dengan apa yang menjadi ketertarikan teman-teman itu. Kita tidak memaksa teman-teman langsung bisa menguasai ketiga konten, tulis, foto, sama video. Cukup pilih salah satu saja untuk jalur teman-teman nanti proses membering dalam masa follow up. Nah, setelah teman-teman menghubungi saya melalui WA, nanti kemudian akan saya kumpulkan dalam sebuah WA group. Nah, pendaftar akan saya kumpulkan dalam sebuah WA group yang saya kasih nama Grup Pramember ISJ Jawa Tengah. Nah, berarti itu belum jadi member, Kak? Ya, belum. Grup ini adalah awal kali teman-teman nanti melakukan pendadaran, seperti yang disampaikan Kak Yudi tadi. Grup ini adalah awal di mana teman-teman akan dipersiapkan untuk menjadi skut jurnalis. Teman-teman akan diarahkan sesuai passion-nya, sesuai pilihan kontennya, dan kita akan melakukan mentoring secara online melalui grup WA tersebut. Dalam grup tersebut, teman-teman ketika meliput akan kita sarankan untuk dikirim ke grup dulu. Fungsinya untuk apa? Agar calon postingan yang akan kakak posting di sosial media minimal sudah layak untuk dibaca atau dinikmati oleh publik lah. Jadi ketika di grup WA Pramember ISJ ini nanti bahan liputan teman-teman akan mendapat beberapa kritikan, beberapa pembenahan dari kakak-kakak mentor maupun teman-teman sesama Pramember untuk berdiskusi bagaimana, karena kita sering menemui juga terkait dengan kadang penyebutan gelar, kemudian penyebutan istilah dalam gerakan pramuka, atau tata urutan penulisan, atau mungkin koreksi-koreksi terhadap misalkan konten foto, bagaimana ngeditnya seperti itu. Jadi sebelum diposting akan kita bahas dulu, akan kita rombak dulu di grup itu, supaya apa? Ketika di share di sosial media, postingan itu sudah menjadi postingan yang minimal baik lah, minimal baik. Sehingga ketika dinikmati oleh pembaca, oleh viewers, itu juga akan memberikan informasi yang bisa menjadi bahan wawasan baru bagi pembaca. Bukan hanya untuk teman-teman di anggota Gerakan Pramuka, karena sosial media lingkupnya lebih luas, memungkinkan untuk orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia pramuka pun bisa ikut melihatnya. Sehingga informasi yang kita share tidak hanya bisa dipahami oleh teman-teman yang berkecimpung di pramuka, namun juga oleh masyarakat umum, sehingga secara tidak langsung kita akan mempublikasikan dan mewartakan, serta memberikan citra positif Gerakan Pramuka itu sendiri. Nah, setelah WA Group ini selesai, seperti tahapan-tahapan yang sudah disampaikan Kak Andi juga di awal tadi, ketika kita selesai menulis sebuah postingan, nah hal terakhir yang akan kita lakukan adalah
proses sunting. Jangan langsung terburu-buru untuk diposting. Lalu apa? Baca dulu berkali-kali. Teman-teman pasti akan menemukan sebuah kesalahan atau kekurangan. Baik itu tanda baca, pemilihan diksi atau pilihan kata, dan lain-lainnya. Nah, kemudian setelah penyuntingan selesai dan postingan siap dipost, barulah itu nanti akan dipost melalui sosial media masing-masing. Nah, nanti admin ISJ Jawa Tengah akan bertugas untuk mensortir itu, kemudian direpost melalui akun ISJ Jawa Tengah. Nah, setelah dalam tahap pra-member ini, di masa follow up ini, kita menyebutkan masa follow up pra-member, teman-teman akan belajar, sehingga teman-teman akan siap untuk menjadi jurnalis, yang nanti akan kita lepaskan, kita akan mempercayakan teman-teman mengenakan badge itu, seperti yang disampaikan Kak Yudi tadi, ketika kita memposting sebuah liputan, tidak hanya kredibilitas kita yang dipertaruhkan, tapi kredibilitas organisasi yang kita cintai bersama ini juga menjadi pertaruhannya. Ketika kita menyampaikan berita yang kurang baik, maka orang juga tidak akan melihat siapa reporternya, siapa jurnalisnya, tapi juga akan melihat komunitas apa yang menjadi background-nya. Nah, inilah salah satunya tujuan utama kenapa ISJ punya prosedur yang cukup ketat untuk proses memberi. Karena kami ingin setiap member punya keterampilan, punya kemampuan minimal standar sesuai kemampuan jurnalistik pada umumnya. Nah, setelah teman-teman dianggap sebagai calon yang sesuai dengan yang kita harapkan, teman-teman sudah aktif mewarta, mempunyai kualitas yang baik dalam pewartaan, kemudian intensitas juga bagus, keaktifan obrolan di grup juga bagus. Nah, teman-teman saya pastikan punya hak penuh untuk saya rekomendasikan ke founder untuk proses membering dan pemberian nomor ID. Karena proses membering hanya bisa dilakukan oleh founder. Saya hanya mengantar teman-teman sebatas ini. Sebatas teman-teman mendampingi teman-teman, menyiapkan teman-teman menjadi calon jurnalis yang baik sesuai standar jurnalistik. Kalau proses membering nanti akan diurusi langsung oleh founder atau admin dari ISJ Pusat. Nah, inilah tahapan-tahapannya. Melihat apa penjelasan yang sudah saya sampaikan, atau mungkin teman-teman yang sudah masuk di pra-member, mungkin akan berkata bahwa prosesnya itu sulit, lama, dan juga ribet. Sebenarnya saya tidak. Kalau memang tujuan utama kita adalah untuk belajar, kita perlu mengingat kembali bahwa ISJ adalah media belajar, bukan hanya media berbagi, tidak. Bukan hanya sebagai media koleksi badge, bukan. Bukan hanya sebagai media untuk ajang saling bertukar atau menunjukkan kebanggaan Skututnya, bukan. Bagi saya sendiri, saya pribadi, ISJ adalah media belajar bagi para pegiat warta kepramukaan yang berkomitmen dalam membantu gerakan pramuka dalam upaya mempublikasikan kegiatan kepramukaan guna meningkatkan citra positif gerakan pramuka. Jadi saya kira untuk teman-teman yang memang punya tujuan dan misi yang sama dengan saya sampaikan ini, saya kira tidak akan menganggap prosedur membering di ISJ Jawa Tengah sebagai sesuatu yang sulit, lama, atau ribet. Karena perlu kita sadari bersama, seperti yang disampaikan Kak Andi di awal, bahwa informasi tentang gerakan pramuka atau informasi-informasi yang edukatif bisa dibilang cukup minim. Nah, ISJ berusaha, khususnya ISJ Jawa Tengah, berusaha untuk menangkal itu. Kita berusaha untuk menyampaikan konten-konten positif yang bersifat informatif, edukatif, dan juga menarik. Catatannya, bukan hanya untuk anggota gerakan pramuka saja, namun juga untuk anggota masyarakat secara umum, sehingga masyarakat juga akan teredukasi dengan pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah sesuai tujuan awalnya pembentukan atau kenapa harus dikumpulkan dalam grup pra-member, yaitu untuk menyiapkan member Skut Jurnalis Jawa Tengah yang siap dan mampu untuk membuat konten jurnalistik. Jadi bukan hanya untuk gaya-gayaan. Nah, kemudian maka di Jawa Tengah kita mengenal prinsip atau slogan kita, yaitu pantang bergaya sebelum berkarya. Ini sudah kita terapkan bersama menjadi sebuah slogan yang kita pegang bersama, kita jaga bersama, sehingga teman-teman member di Jawa Tengah, mereka akan lebih mengutamakan berkarya. Mereka akan lebih mengutamakan untuk memposting karyanya terlebih dahulu, daripada foto-fotonya ketika mungkin dia punya best moment foto dengan peserta, dengan teman-teman. Seperti ilustrasi yang saya sampaikan ini,
yang ada pada gambar slide ini adalah teman-teman jurnalis ketika tahun 2019 lalu kita dipercaya oleh Kuartir Daerah Jawa Tengah, kita bekerja sama dengan tim media untuk meliput kegiatan Jambore daerah di Blora waktu itu selama 1 minggu. Kita menjadi reporter dalam penyusunan konten karena setiap hari pelaksanaan kegiatan itu mereka akan dari panitia akan memposting buletin yang diterbitkan setiap paginya selama kegiatan Jamda berlangsung. Nah, jadi teman-teman setiap hari mereka akan putar untuk mencari konten, mencari liputan, berbagai jenis konten. Nah, ketika kita sudah bekerja semacam ini, maka yang dipertaruhkan adalah kualitas dan kredibilitasnya kita. Ketika kita punya kualitas yang baik, maka mitra yang akan kita ajak kerjasama pun mereka juga akan percaya bahwa oke, ISJ Jawa Tengah punya kualitas yang baik untuk penyusunan buletin. Nah, apresiasi yang sangat baik, terima kasih khususnya untuk teman-teman peliput yang waktu itu bergabung dalam reporter dalam kegiatan Jamda Jawa Tengah tahun 2019 di Blora. Ini adalah mereka. Apakah yang bisa bergabung meliput itu hanya teman-teman member? Tidak. Jika teman-teman perhatikan di sini, ada teman-teman yang skutluknya belum ada nomor ID-nya. Karena mereka pra-member. Itu ada Kak Danu dari Demak, dan juga Kak Iana yang dari Grobogan. Kak Iana saat ini sudah menjadi member. Nah, teman-teman yang lain yang mengenakan nomor ID di lengannya, berarti mereka member. Nah, artinya apa? Kita terbuka. ISJ Jawa Tengah terbuka untuk maupun member maupun pra-member yang ingin bergabung untuk belajar bersama dalam sebuah proyek misalkan seperti ini, produksi konten liputan dalam produksi buletin, kita terbuka. Kita terbuka untuk saling belajar. Tidak ada, saya berusaha untuk membuat tidak ada batasan antara member dan pra-member. Mereka bisa sama-sama, mereka bisa belajar bersama-sama berbagai jenis konten sesuai dengan pilihan konten yang menjadi konsentrasinya, baik itu tulis, video maupun foto. Begitu. Nah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan prosedur membering ISJ Jawa Tengah yang mungkin bisa dipandang sebagai suatu yang sulit, lama, dan ribet. Semoga penjelasan apa yang saya sampaikan hari ini bisa teman-teman terima, sehingga tidak hanya di Jawa Tengah, teman-teman di luar Jawa Tengah pun mempunyai prinsip yang sama untuk membentuk calon-calon member Skut jurnalis yang handal dan siap dan mampu untuk membuat konten jurnalistik yang keren. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, semikian akhirnya saya ucapkan selamat belajar, selamat berkarya, selamat memandu, dan salam pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.